Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak beserta keluarga di rumah pagi hari ini? Tetap sehat semua ya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak beserta orang tua juga Bu Guru bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita semua membaca doa menuntut ilmu. Dengan harapan semoga ilmu yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus mudah difaham oleh anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat, yaitu ayo membayar zakat. Anak-anak pasti sudah tahu dan pasti sudah melaksanakan membayar zakat, terutama zakat fitrah. Ya, karena itu sering dilakukan oleh anak-anak. Ketika bulan apa anak-anak? Ya, ketika bulan Ramadan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang membayar zakat. Pada materi kali ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama memahami arti zakat. Yang dimaksud adalah apa sih artinya zakat itu. Yang kedua yaitu macam-macam zakat. Yang ketiga, siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan yang keempat, hikmah dari zakat itu sendiri. Tetapi pada pagi ini kita tidak akan mempelajari keempat-empatnya, tetapi kita mempelajari satu per satu, ya. Yang pertama yaitu tentang arti zakat. Nah, apa sih zakat itu? Nah, zakat terbagi ada 2 pengertian. Yang pertama yaitu zakat menurut bahasa. Arti zakat menurut bahasa adalah membersihkan. Nah, ya. Untuk zakat fitrah itu membersihkan diri kita. Kalau untuk zakat mal, untuk membersihkan harta yang kita punya. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang sudah mencapai nisab. Nah, kok harta tertentu Bu? Iya, karena nanti ada bagian-bagian harta bentuknya yang apa saja yang harus kita zakati. Makanya di situ tertulis sebagian dari harta yang sudah mencapai nisab. Meskipun kita punya berbagai macam harta, tetapi kalau belum mencapai 1 nisab, maka tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Anak-anak pasti tanya, apa Ibu nisab itu Bu? Nanti kita akan mempelajari pada pelajaran berikutnya, ya.
Yang penting anak-anak sudah tahu apa arti zakat menurut bahasa, yaitu membersihkan. Sedangkan menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki yang sudah mencapai 1 nisab. Nah, sekarang zakat itu hukumnya wajib. Kalau di situ tertulis hukum wajib, maka orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia terkena dosa. Karena hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Dan ingat, yang wajib mengeluarkan zakat adalah hanya orang yang mempunyai harta benda yang sudah mencapai 1 nisab. Apa nisab tadi? Nisab adalah ukuran atau batasan. Ya, untuk keterangan nisab nanti dilanjutkan Bu Guru di minggu yang akan datang. Zakat itu sendiri anak-anak dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah. Ini yang sering anak lakukan setiap tahun ketika pada bulan Ramadan. Anak-anak pasti mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta benda. Nah, anak-anak pasti bertanya, saya masih kecil kok sudah disuruh mengeluarkan zakat fitrah ya? Ya, zakat fitrah kalau anak-anak masih kecil berarti yang wajib mengeluarkan itu adalah orang tua. Makanya anak-anak biasanya dikasih sama ayah atau ibu, ini silakan bawa zakatnya ke sini lah. Yang mengeluarkan itu adalah orang tua. Belum anak-anak. Anak-anak memang mengeluarkan, tetapi yang wajib mengeluarkan itu anak-anak itu dikasih orang tuanya. Jadi itu bukan punya anak-anak sendiri. Ya. Zakat mal. Kalau zakat mal ini zakat harta benda. Anak-anak karena masih kecil belum mempunyai penghasilan, maka anak-anak tidak berhak mengeluarkan zakat mal. Yang berhak adalah orang tua sampean semua, karena mereka yang mempunyai harta benda. Ya, makanya anak-anak pasti tidak akan disuruh orang tuanya ini keluarkan zakatnya ke sini, tidak. Tetapi yang biasanya sering kita praktekkan untuk anak-anak yang membawa sendiri zakatnya, yaitu zakat fitrah. Lah, kapan itu pelaksanaan zakat fitrah? Nah, zakat fitrah itu berupa apa dulu? Nah, zakat fitrah itu berupa beras apabila di Indonesia yang sering kita lakukan. Karena apa? Karena zakat fitrah itu harus berupa bahan makanan pokok, tapi tidak harus beras. Karena kita biasanya makanan pokoknya adalah bersumber dari beras atau berasal dari beras yang dimasak, maka kita mengeluarkannya beras. Tetapi kalau suatu daerah makanan pokoknya itu bukan beras, misalnya jagung, maka harus mengeluarkan dengan jagung. Atau ada lagi seperti di Makkah, itu karena makanan pokoknya bukan berupa beras, maka tidak beras. Ya, jadi di sini zakat fitrah adalah mengeluarkan bahan makanan pokok yang berupa bahan makanan pokok. Jadi tidak berupa uang. Ya, makanya anak-anak terkadang ada misalnya berzakat dikumpulkan di amil zakat begitu. Ada yang membawa uang saja ke masjid biasanya. Itu tetapi ketika di sana uang itu dibelikan beras. Jadi anak-anak jangan salah ya. Kita memang biasanya ada orang tua yang ngasih bentuk uang, tetapi ketika sampai di amil zakat atau yang menerima zakat tadi, pasti uangnya ditukar dengan beras. Karena zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok, jadi tidak uang, karena uang tidak
merupakan bahan makanan pokok. Anak-anak paham ya? Jadi anak-anak kalau mengeluarkan zakat fitrah, biasanya ada sebagian orang tua yang ngasih uang, nanti pasti tidak uangnya yang dibuat zakat, tetapi dari uang tadi ditukar dulu, diberikan atau dibelikan beras yang sudah disediakan oleh amil zakat. Jadi zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Nah, kalau kita beras ukurannya adalah 2,5 kg atau 2,5 kilo. Kalau berupa liter di rumah orang tuanya anak-anak, kalau ada tidak punya timbangan, ya tidak usah pakai kilo, tidak apa-apa, tapi pakai liter, yaitu 3,5 liter. Jadi 3,5 liter. Itu kalau pakai liter. Tapi kalau pakai kilogram timbangan, maka 2,5 kilo. Tuh anak-anak ya, paham ya? Kemudian kapan kita mengeluarkan zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu mulai mengeluarkannya itu bisa dimulai dari awal bulan Ramadan. Karena zakat fitrah itu adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan jiwa kita semua ya. Dan mengeluarkannya yaitu pada saat bulan Ramadan. Meskipun tanggal 1 gak apa-apa, 2 gak apa-apa, sampai tanggal bulan Ramadan terakhir pun tidak apa-apa. Karena batas akhir mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ingat anak-anak, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, itu adalah waktu kita untuk melaksanakan membayar zakat fitrah. Paham anak-anak sampai di sini? Nah, anak-anak kalau masih belum paham bisa ditanyakan ke Bu Guru lewat video call atau lewat telepon atau lewat WA. Yang penting anak-anak jangan lupa belajar di rumah, LKS-nya, buku paketnya silakan dibaca. Ingat anak-anak, karena 2 minggu lagi, minggu kedua bulan Oktober kita akan melaksanakan ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Maka anak-anak tetap harus belajar yang rajin di rumah. Anak-anak, kiranya hanya itu yang Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anak mudah memahami materi yang disampaikan Bu Guru pagi ini. Akhirnya mari kita tutup pelajaran pada pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.